sini karena memang Sumatera Selatan ini binwil saya. Binwil itu pembinaan wilayah saya gitu ya. Jadi saya semua program bukan hanya masalah vaksin, program yang lain pun juga dalam pendampingan kita gitu ya. Ada dua hal yang diperintahkan oleh Menteri untuk dilihat di masing-masing provinsi. Yang pertama, apakah vaksinasi ini berjalan sesuai rencana? Rencana ini kan sudah dibuat nih, sudah dibuat oleh pusat, sudah dikoordinasikan dengan provinsi, sudah dikoordinasikan dengan kabupaten kota. Nah, pelaksanaannya ini sesuai rencana enggak gitu. Kalau tidak sesuai rencana, masalahnya apa? Kalau ada masalah ya tentunya harus ada solusinya saat itu juga. Nah, seringkali yang muncul, sasaran sudah ditentukan, si A, si B, si C. Begitu masuk di meja 2 yang screening, ternyata si B tidak memenuhi syarat. Misalnya hipertensi, misalnya diabetes, maka dia harus dirawat dulu. Berarti dijadwal ulang gitu ya, dirawat dulu. Kita pastikan siapapun yang disuntik hari ini, misalnya kayak Pak Wali hari ini disuntik, maka saya harus pasti bahwa 14 hari lagi jatah vaksin untuk Pak Wali ada. Jangan sampai hari ini disuntik 14 hari yang akan datang nggak ada vaksinnya. Saya minta dipastikan ada. Kemudian yang kedua, bahwa vaksin yang digunakan ini betul-betul bisa dipertahankan dalam kondisi yang stabil. Tadi sepintas saya katakan suhunya harus tetap di 2-8. Artinya jatahnya Pak Wali untuk 14 hari yang akan datang betul-betul disimpan pada suhu 2-8. Jangan sampai ini rusak, kalau rusak kan percuma juga Pak. Ini kemudian yang kita minta dikoordinasikan lagi, sasaran berikutnya dihitung benar. Karena sasaran berikutnya adalah layanan publik. Layanan publik itu siapa? Yang pertama yang melaksanakan operasi justisi protokol kesehatan. Berarti teman-teman TNI Polri, teman-teman Satpol PP, kemudian dari dinas yang lain itu masuk betul, daftarnya dimasukkan. Sini ini by name, by address. Jadi tidak dikatakan kami butuh Satpol PP 50, bukan begitu. 50 itu siapa namanya? By name, by address. Ini harus 2 kali, jangan sampai 50, nanti 50 yang kedua orangnya lain lagi. Itu nggak ada gunanya kalau kayak gitu. Darat, di pelabuhan, kemudian di kantor yang bersama lah, misalnya kantor pajak yang melayani banyak publik gitu ya, apa di Samsat dan sebagainya. Kita minta dihitung betul nih, supaya kita tahu sasarannya berapa, sehingga dropping vaksin berikutnya dari pusat sesuai dengan yang direncanakan oleh daerah. Mengapa kita harus hati-hati? Karena jumlah vaksin ini terbatas dalam waktu. Artinya kayak kemarin kita hanya bisa dapat 3 juta dosis, berarti hanya untuk 1,5 juta orang. Kemudian barusan masuk lagi sekitar 2 juta dosis. Hitung lagi untuk siapa, nanti diharapkan triwulan 2 akan masuk lagi 50 juta dosis untuk siapa lagi gitu. Jadi keterbatasan inilah yang harus hati-hati. Ini yang menjadi penting dan ini sudah berjalan dengan baik karena koordinasi kami dengan dinas provinsi dan sebagainya tidak hanya secara fisik ya, hampir setiap hari, setiap malam kita jam 7 malam itu pasti kumpul se-Indonesia melalui daring untuk ngecek. Misalnya ditargetkan untuk kota Palembang 14.000, hari ini kecapai berapa? Besok rencananya berapa, dan seterusnya seperti itu. Kita karena pandeminya kan nggak berhenti nanti. Oke, masih ada lagi. Jadi distribusinya kita bagi rata. Ya kalau semuanya disimpan di provinsi nggak cukup provinsinya. Segera kita kirim yang ke Palembang, kita sajikan Dinas Kesehatan Palembang, sebagian disimpan di Palembang. Ini sebagian disimpan di Oka. Jadi jangan dilihat kebutuhan seluruh Sumatera Selatan harus dimasukkan gudang ini yang nggak cukup. Bersamaan lagi yang nggak cukup. Dinas provinsi yang tahu ya, saya rencana. Hanya beberapa yang sudah dijadwalkan nggak lulus, termasuk Ibu. Nggak lulus orangnya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.